Perannya nih. Kalau misalnya perannya yang adem ayem ya jujur sih alhamdulillah chemistry dapat banget, cuman kalau misalnya kayak adegannya yang berbalik dari itu kan susah nih, kayak kita harus keluar dari diri kita banget kan kayak gitu. Tapi sejauh ini sih karena emang dia mungkin emang darah seni, asik darah seni. Darah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra Permana, dan kali ini hadir pasangan yang adem banget kelihatannya dan lagi digandungi para remaja. Aduh, Rebayan dan Dinda Hao. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ray, Dinda. Terima kasih undangannya. Sehat semua? Sehat alhamdulillah. Saka anak ayah bunda sehat? Sehat. Sehat dan tetap jadi anak ayah bunda. Iya. Saka. Oke. Hari ini Ini kayak dejavu deh tadi itu. Wah, masa sih? Udah diulang tadi. Udah diulang. Buat teman-teman yang udah nonton Tribun Corner ntar nih pasti tahu nih maksudnya gimana nih. Jadi buat teman-teman Tribun Corner nih kita mau ngobrol-ngobrol sama Ray dan Mbak Dinda soal peran mereka di Cinta Subuh. Oke, buat Ray sama Dinda boleh dong spill dikit-dikit peran kalian di Cinta Subuh Falcon Picture ini seperti apa sih? Oke, jadi Cinta Subuh ini aku berperan sebagai Angga Enggak. dan Aku sebagai Rati. Coba bagaimana karakternya? Kan kalau di trailer udah kelihatan kayak kalian belum ada hubungan, tapi masih mencoba mendekati. Apakah seperti perjalanan cinta kalian sebenarnya yang dulu-dulu atau gimana? karakter Angga itu lebih ke apa ya? Lebih ke remaja yang pokoknya maunya yang di kepalanya dia aja sih. Jadi kayak agak susah menerima saran dari luar nih, agak kekeh sampai akhirnya dihadapkan dengan kondisi yang dia nggak bisa tetap kekeh dengan pendiriannya dia harus melakukan perubahan untuk mendapatkan hasil yang baik. Waduh, ini jadi besar banget, jangan sampai mengarah, jangan sampai spoiler nanti. Intinya adalah Angga mencari jati diri. Mencari jati diri, sambil mencari jati diri ketemu Hati-hati sekali Bapak Rembayang. Kalau aku ya kayak di filmnya sih aslinya juga cuek-cuek gimana gitu. Aduh. geli. Saya jadi ini. Ayo lanjut. Gitu karakternya tuh agak-agak cuek-cuek jual mahal gitu sih kalau di filmnya. Dan untuk lebih lengkapnya nanti nonton aja. Nonton aja pokoknya. Tapi ada kesamaan nggak sama kalian sendiri antara Angga dan tadi siapa namanya? Rati. Kalau Rati, aku dulu berarti. Iya. Kalau aku justru berbeda banget ya. Kalau kamu iya sih beda. Ini nih sih, biar karena kita kelihatan jujur banget nih, biar pasangan yang menilai. Oke, gimana Dinda? Angga apakah mirip dengan Rembayang, dan gimana Rembayang Rati Dinda kah? Kalau semangatnya sama, kalau buat Angga gitu kan, karena kan di Angga itu kan kalau misalkan kita lihat di trailernya kan di teasernya tuh bener-bener semangat banget gitu kan, ngejar Rati yang kayak gitu-gitu loh. Sementara kalau Ray juga sama, tipenya juga semangat, dan cuma kalau misalkan aslinya Ray itu dia agak diem kalau sama orang lain, tapi kalau sama aku, sama keluarga ya rame juga sih gitu. Kalau Angga tuh lebih ke, kalau aku kalemnya, Angga versi yang ya kebalikannya lah gitu. Lebih ekspresif ya. Iya kayak gitu. Gitu. Gimana dengan Rati coba? Kalau Rati? Rati aku dong. Kamu ngambil job desk aku. Rati itu agak beda sih, cuman mungkin lebih ke karakter wanitanya ini nih, yang pada umumnya kayak keras kayak gitu, teguh pada pendiriannya kayak gitu. Kalau juteknya gimana kayak di teasernya? Enggak jutek sih, enggak mau masalah ntar malam sih. Enggak mau masalah. Oh jadi aku nggak jutek ya? Enggak jutek kok, kurang ramah aja. Aduh. Ya, yang pada nonton pada envy nih. Buat klarifikasi ke fans dan para penonton Tribuners, ini apakah film yang mempertemukan kalian untuk sampai sekarang berumah tangga atau seperti apa sih? Jadi sebenarnya ini adalah salah satu film yang mempertemukan kita berdua, tapi film pertamanya bukan ini tadinya Kak. Jadi kita punya film lagi, satu lagi. Pada saat itu tuh dikasih tahu pas aku sama Ray dikenalin untuk
kita dipasangkan untuk di film yang ini gitu. Masih rahasia. Oh, masih rahasia nih teman-teman Film, nih. boleh nggak ya kasih tahu ya? Jangan dulu. Jangan. Oke. Belum berhasil teman-teman. Soalnya dari film yang kita yang pertama itu tuh kita udah syuting juga nih, tapi itu dari novel yang bestseller. Gitu. Intinya adalah kita dipertemukan untuk si film itu gitu kan. Nah terus pas seiring berjalannya waktu, film yang itu tuh naskahnya belum selesai masih revisi. Akhirnya kita dikasihlah judul Cinta Subuh. Akhirnya kita syuting Cinta Subuh, reading gitu, ya udah ya kita dipertemukannya karena film Cinta Subuh gitu salah satunya. Yang syuting pertama kalian ini Cinta Subuh. Cinta Subuh. Itu udah menikah atau belum saat itu? Readingnya sebelum menikah, sama setelah menikah 5 hari doang, habis itu syuting. Jadi readingnya 2 bulan sebelum menikah. Jadi Cinta Subuh adalah salah satu film yang mempertemukan kita, tapi menjadi saksi sah gitu proses perjalanan dari kita sebelum menikah sampai akhirnya menikah. Oke. Ini kan di teasernya kelihatan juga kayak perjuangan Angga mendekati Rati kan, kalau nggak salah nih ya. Ini soto-sotoyan saya aja nih. Asik. Apa emang ada sedikit kesamaan deh sama ketika diri lu ngedeketin Dinda? Mungkin emang nggak tahu sih ini senang taruh apa enggak, cuman kayaknya ada usaha-usaha juga nih. Apakah sama atau beda? Semangatnya bener kata Dinda tadi. Di sini Angga tuh semangatnya bener-bener apa yang dia mau dia harus dapat nih. Sampai akhirnya mungkin motivasinya lebih ke tubuh ya, ibaratkan manusia gitu kan, ke daging, motivasinya daging saat itu, sampai akhirnya setelah dia mengejar daging itu dia dapatnya malah hal yang lebih baik daripada itu, yang sampai mungkin dia dapat takut spoiler lagi. Nih berusaha untuk kayak abu banget nih gitu. Intinya dia mengejar sesuatu yang bisa dibilang dia kekeh banget sama sesuatu itu, tapi dia malah dapatnya lebih dari itu. Wah, subhanallah. Gimana ketika beradu acting sama Cut Meriska, Roger, kemudian Adiba dan Syakir? Wah, seru-seru banget ya karena hebat-hebat semua soalnya. Iya betul. Terus aku juga sama Cika itu udah kenalnya cukup lama dari kecil gitu kan. Mamahnya juga sama mama aku temenan gitu kan. Terus sama teman-teman baru kayak Syakir, Adiba, itu juga masya Allah seru-seru banget, anak-anak muda yang semangatnya nggak kalah kayak kita masih muda ya. Jangan bercerita soal kita udah tua gitu ya. Cuman emang duluan. Lebih tepatnya adalah maksudnya kita keikutan jadi makin semangat karena ada mereka gitu loh. Dan ya seru lah, sampai sekarang pun juga syutingnya kan udah cukup lama ya, udah 2 tahun yang lalu gitu. Tapi ya rasa kekeluargaan, rasa mudanya tuh masih sama gitu. Jatuhnya kita tuh kayak keluarga yang kebetulan bikin film bareng. Wah, subhanallah. Ini kan kalau dibaca-baca di netizen juga nih katanya vibe-nya religius banget, kayak drama cinta religi itu. Kalian beban gak sih ntar dengar kayak gitu akhirnya? Ekspektasi orang-orang? Beban sih, jadi doa aja sih, karena ini kan karya kan ya, karya. Kita senang juga di dalam film ini ada Kak Dimas, Kak Dini, senior semua, ada Pak Indro, ada Om Rano, ada Tata Cut Mini, ada Indra Jegel juga, pokoknya rame banget. Ada Kemal Palevi. Iya. Ada Kemal Palevi, ada Maudi, ada rame deh. Oh, pokoknya ada rame. Banyak juga ternyata kemarin yang pas dia showcase kirain cuma segitu, kan masih banyak ya pemain. Masih banyak. Karena kebetulan alhamdulillah nih ya, teman-teman yang lainnya juga lagi sibuk-sibuk banget nih. Mereka alhamdulillah proyeknya juga pada oke-oke semua. Jadi kita bagi-bagi kemarin. Itu gimana setelah kalian reading masih belum ada hubungan, kemudian syuting setelah menikah, sempat kagok kah, kikuk kah, atau ngejalan chemistry-nya sempat susah kah? Jujur aku tuh dari dulu ya di perfilman gitu kan, misalkan syuting gitu tuh paling males banget kalau ada yang misalnya nih kayak pacaran kayak gitu kan, aku sangat menghindari kan. Pacaran di lokasi syuting. Iya gitu kan. Nah karena aku mikir aduh gue kayak kagak akan bisa konsentrasi nih gitu kan, karena kayak bisa-bisa keikutan
perasaan benerannya gitu kan. Nah, sementara Ke bawah. iya, sementara di sini aduh ini aku mainnya bareng sama suami sendiri gitu kan. Ya pasti kagok banget awal-awal tuh ya pas masih reading. Alhamdulillah kita readingnya cukup lama kan. Kurang lebih kayak 2 bulan gitu. Pokoknya gini Bang, lo ngebayangin aja kita berdua ini suami istri baru ya, masih adem ayem. Kalau ada adegan yang lagi marah-marahan yang awal, yang sebenarnya kita di real life tuh kita masih yang harus yang aduh gitu. Itu kan kayak menyiapkan emosi itu masih baru ya. Dia sih enak ya, dia udah terbiasa kan dari sebelumnya kan, dia udah terjun duluan. Lah gue yang masih baru kan masih harus motivasinya dari mana nih gitu. Mana baru nikah, taruh begitu. Aduh gimana nih? Aduh ampun deh, pokoknya seru sih tapi seru banget. Akhirnya jadi pelajaran. Ternyata dulunya mungkin males pacaran sama pemain yang sama-sama pemain gitu kan, sama lawan main kita sendiri lagi kan, males gitu. Malah jadi ketagihan kan, jadi pengennya kan syuting bareng terus gitu. Oke. Buat ini kan berarti kemarin syuting film pertama dong, Cinta Subuh. Film pertama berdua. Gimana coba Dinda? Introspeksi, koreksi coba gimana suaminya waktu syuting, ada gimana plus minusnya? Wah, pokoknya waktu pas reading itu tuh Bawah nggak nanya nggak? Ini aku gimana? Oh iya, tiap hari gitu ya. Ya aku gimana yang ini? Bahkan dia udah tidur, aku tuh masih yang baca skrip gitu. Skrip tuh paling heboh. Ada berapa warna ya skripku ya? Banyak deh pokoknya warna-warni Itu apa stabilonya. Jadi emosi yang agak nggak terlalu ini, aku pink, kasih warna pink kan. Yang udah ini banget merah. Orange gitu. Jadi aku berusaha sedetail mungkin. Gitu. Apa aja yang kebawalan yang ditanyain sama Reika Dinda? Dia pasti selalu tanya, aku gimana nih, enak nggak ya scene-nya, syutingnya enak nggak ya, apa aku di sini dapat nggak, kata dia gitu, dapat nggak karakter si Angganya gitu. Terus kamu jangan mikir ini aku beneran ya, itu pasti pasti deh langsung disclaimer. Disclaimer ya. Tapi kita tuh karena ini film pertama berdua ya, dan film pertamanya Ray juga, dari yang awalnya Ray itu kan aku menyaksikan kan, dari yang awalnya itu susah banget dia meraniin gitu, sampai akhirnya pas reading. Iya pas reading kan ngeliatnya kayak aduh ini susah nih kayaknya nih, karena kan film pertama kan, dia belum terlalu bisa, udah gitu keluar dari karakter aslinya dia juga gitu. Tapi pas kita nonton, pas preview, belum 100% jadi sih waktu itu filmnya, tapi udah cukup bisa kita tonton, hasilnya Masya Allah. Ternyata aktingnya bagus. Malah aku kayak mikir, ini kayaknya kalau misalkan aku laki-laki saingan gue nih gitu. Waduh. Gitu. Tapi namanya sempat ada ini nggak sih, pelatih gitu, coaching gitu? Ada di coaching, dikasih coaching dari Falcon, Mas Norman itu, aduh berjasa banget, thank you Mas Norman. Itu di coaching hampir 2 bulan dan banyak banget PR sih, lumayan PR waktu itu. PR. Dari yang gua awalnya tuh kalau misalnya kita reading, dicoba nih preview gitu kan, kita coba ngulangin beberapa scene yang tadinya tes cam gitu. Iya, siapa ya? Mas Widi jadi apa ya? Astradanya dari yang semangat, pas giliran gue coba acting, mungkin pas acting gue nggak dapet yang males gitu. Itu gue nggak tahu ya, maksudnya di situ gue juga jadi belajar buat kayak mental gue harus makin dikuatin. Sempat ngedrop dong pas gitu. Ngedrop dong gue nih. Ngedrop mungkin spontanitas drop itu ada, tapi kayak yang enggak. Ini gue harus semangat. Karena kalau misalnya gue makin drop beberapa bulan gue coaching nggak ada gunanya pasti kan. Jadi ya udah gue harus tetap semangat sampai akhirnya udah mulai ngerasa titik nyamannya, titik dimana pas kita coba beberapa adegan scene udah mulai ada senyum dari Mas Norman, ya kan? Dari Mas Widi atau misalnya dari Mas Indra. Bismillah dapat nih gitu. Nih buat ini kan udah banyak film, udah banyak sinetron juga. Di Cinta Subuh apa sih yang baru dan yang paling ngebedain ya? Seru juga nih di film yang ini. ngebedain adalah syuting bareng sama suami sendiri. Wah, udah habis sudah gitu. Tantangannya justru punya tantangan tersendiri, di mana kalau misalkan dulu itu kita lebih profesional. Maksudnya kayak ya udah dia lawan mainku gitu kan. Aku berperan, aku actingnya ketika di set. Gitu. Nah, kalau misalkan di Cinta Subuh ini adalah aku harus berubah jadi orang lain, sementara itu suamiku gitu, dan kayak aduh ini bisa nggak ya, justru malah harus memisahkan antara
perasaan asli, perasaan Dinda dengan si perasaan Ratih itu tuh susah menurut aku, susah sekali. Karena ya yang biasa kita nggak kenal lo siapa gitu aslinya gitu kan. Nah di sini tuh yang benar-benar ya aku tahu kamu aslinya seperti apa, tapi aku harus ya tidak tahu jadi kamu orang lain gitu dan tidak tahu siapa kamu, kayak gitu sih. Jutek beneran, bete beneran. Apalagi kan benar-benar pengantin baru waktu itu syutingnya. Jadi ya kitanya juga yang kaku gitu loh, maksudnya kayak kita aja belum saling kenal tapi udah disuruh berakting seperti ini, kayak gitu sih. Berarti sempet kayak yang tadi dong, izin-izinan. Ntar aku nggak beneran kok kayak gini. Oh iya. Iya. Kayak gitu. Yang paling sering siapa, Dina apa Re? Kamu ya? Aku sih kayaknya. Karena tahu sendiri perempuan kan. Perempuan tuh kan pikirannya luas sekali. Harus banyak yang perempuan itu tidak bisa didominasi tapi bisa diluruskan. Jadi banyak yang harus diluruskan sebelum ada yang bengkok duluan. Apa ketakutan apa yang lu rasain ketika lu izin sama Dinda? Aku nggak beneran kok nih marahnya. Iya, karena karakterku di sini mungkin kalau aku juga cewek ya. Kayak apaan sih ini orang kayak gitu. Jangan sampai dia ngerasa apaan sini orang nih Ray nih gitu, bukan si Angga. Tapi sempat ada momen ke bawah nggak Dinda bete-nya? Sering. Kalau pas lagi scene bete tuh ya bener-bener dia bete juga di mobil. Bete, dia diem. Tapi itu acting kan? Iya, maksudnya mungkin tapi kita udah sepakat sih. Masuk mobil itu kita udah bukan diri kita lagi. Oh, masuk mobil keluar rumah. Karakter, iya. Jadi paling kalau misalnya masih balik ke diri kita lebih ke ngobrol kayak udah makan belum gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sadar udah karakter. Jadi kalau misalnya ngambek itu dari rumah sampai di lokasi di set tuh ngambek terus. Itu karena marketing ngambek. Iya, karena atau emang sebenarnya ngambek beneran dari rumah? Enggak sih. Kebetulan karena kita masih baru banget waktu itu ya, masih yang iya, adegan marah tuh yang susah tuh. Masih yang realnya masih yang marah. Siapa yang marah? Dinda ke Re apa Re? Adalah kita berdua gitu misalnya marah-marahan jadi kayak aduh, di real life aja kita masih yang malu-malu banget, masa harus marah gitu kan. Tapi tetap balik lagi kita harus profesional. Karena kan ya ini kan melibatkan orang lain ya dan bekerja kan, jadi ya kita benar-benar harus profesional sih gitu. Iya, sepakatnya itu karena ini kalau memang kita berhasil bukan cuma soal kita berdua yang berhasil, tapi kan kerja tim ini kan. Tapi kalau kita gagal, cuma gak kita berdua gagal, yang bangun pagi-pagi banget, yang bawa alat semuanya itu juga gagal kan, kasihan juga kan. Oke, Ray, apa kenikmatan syuting bareng istri sampai akhirnya kamu pengennya job lebih banyak sama istri nih di film? Bisa kerja bareng, bisa sekaligus ngelakuin tanggung jawab ngejagain dia. Waduh, bener. Tapi buat chemistry jadi lebih enak lagi atau malah ada tantangan baru di setiap filmnya? Tergantung perannya nih. Kalau misalnya perannya yang adem ayem ya jujur sih alhamdulillah chemistry dapat banget. Cuman kalau misalnya kayak adegannya yang berbalik dari itu kan susah nih, kayak kita harus keluar dari diri kita banget kan kayak gitu. Tapi sejauh ini sih karena memang dia mungkin emang darah seni asik, darah seni. Darah suci. Darah suci apalagi sayang. Karena dia maksudnya emang dari dulu juga udah berpengalaman kayak gitu, dan aku juga di sini serius juga, nggak mau main-main gitu kan. Alhamdulillah kita bisa ngelewatin sih kayak gitu-gitu. Iya, dan apa ya, serunya ya kita syuting bareng, jadi kayak memang dari dulu, dari sebelum menikah pun juga salah satu syarat nikah aku pun juga kan kita kan ditanyakan mau ada syarat buat nikah atau enggak gitu, adalah aku pengen kalau misalkan Ray itu nanti syuting gitu, aku ada akunya ada gitu. Dinda terus pengennya. Kalau yang ada pasangan kayak gitu, pengennya. Jadi pengennya maksimalnya tuh sama Dinda terus. Jadi saling menjaga gitu kan, namanya kan rumah tangga kan. Jadi pengennya saling jaga. Dan alhamdulillah tuh Falconnya tuh dukung. Terus Ray-nya juga tipikal laki-laki yang seneng gitu justru karena bisa kerja bareng-bareng gitu sih. Berarti dalam artian kalian juga akan menolak kalau misalkan dipasangkan dengan aktor atau aktris lain atau gimana? Waktu itu kan syarat nikahnya seperti itu ya, tapi realnya itu
tergantung situasi sih, balik lagi ya. Tergantung situasi, selagi komunikasi kita baik gitu kan, tapi kita tetap memaksimalkan pengen bareng terus. Makanya Falcon ini terima kasih banget Falcon. Masya Allah. Jadi gue mau jujur nih, mau terima kasih banget ke Panavin, gue Rika dan Falcon tim ya. Falcon ini salah satu PH yang semoga kita bakal bareng-bareng terus ya. Amin, Karena amin, amin. Kita diskusinya enak banget, walaupun secara personal gue mau Panavin belum yang sering ngobrol ketemu gitu belum, tapi sejauh ini mereka menilai apa yang kita minta itu benar-benar permintaan orang yang sudah berkomitmen berumah tangga. Kayak gue bilang gue pengen pasangan sama Dinda. Gue langsung dikasih judul yang sama Dinda kayak gitu. Jadi biasanya kan ya kita tahu sendiri Kak, apalagi kalau di seni peran gini idealis orang tuh beda-beda. Bahkan ada orang yang bilang lu nggak bakal berkembang kalau misalnya lo ada pasti ada kayak gitu. Iya, tapi balik lagi katanya kan acting ini kan seni peran yang jujur ya. Ya udah gue pengen berperan dengan jujur di ranah yang gue pengen kayak gitu. Dan Falcon tuh menilai itu sebagai suatu komitmen, bukan anak kecil, bukan anak umur 20 tahunan, enggak. Mereka menilai komitmen orang yang harus dihargain. Jadi thank you banget. Oke, nambah film nih berarti nih kayaknya nih. Berarti selain Cinta Subuh ada berapa film lagi yang akan tayang atau sudah siap tayang? Jadi sebenarnya kalau kontrak dari sebelum menikahnya itu aku 4. Oh. Tapi aku baru menyelesaikan 3. Sisa 1 lagi. Sedangkan kamu udah selesai berapa sih? Udah nambah kontrak baru. Udah 41 aku justru. Udah lanjut kontrak baru nih, udah running. Pantesan Bapak Navin senang berarti ini. Oh, yang beda satu berarti yang kemarin menunggu Bunda ya? Iya, aku udah syuting Menunggu Bunda itu family. Iya, kemarin juga kenapa akhirnya aku syuting sendiri karena kondisinya Dinda hamil waktu itu ya, dan kita udah mau menyelesaikan kontrak yang sebelumnya. Akhirnya nego lah ngobrol sama Falcon, mau nih kalau sendiri asalkan temanya keluarga, family, bukan yang romance gitu kan. Akhirnya dikasih yang Menunggu Bunda. Seneng banget juga sih sempat diajak sama almarhum Ko Richard ya. Beliau udah pergi kemarin belum lama ini. Kita juga sangat turut berduka cita karena jujur Ko Richard itu salah satu yang aku ketemu orangnya unik banget, ngedirect film ya, unik banget, dan aku ngerasa cocok banget dia tuh sangat mengayomi, sangat ngerangkul, dan kita doakan semoga tenang di sana. Nah itu gimana pengalaman Lembayang syuting perdana tanpa Dinda? Berarti nggak ada yang ngebantuin, gimana nih? Iya. Sebenarnya kalau bantuin tetap dibantuin karena di rumah juga ada beberapa, kalau mau reading tuh aku suruh baca dia justru. Oh gitu. Kenapa tuh? Kita harus tektok. Biasanya tektokan sih. Minta tolong dia yang jadi lawanku tuh kalau buat ini kayak gitu kan. Cuman mungkin lapangannya jadi apa ya? Jadi kayak ingat rumah terus sih, jadi kayak pengen pulang, apalagi lagi hamil, waktu itu hamil besar, jadi kayak pikiran tuh udah harus pinter-pinter di manage gitu, kadang mikir karakter, kadang harus mikir di rumah, tapi alhamdulillahnya dia juga tipe yang bismillah, doain terus, support terus, bahkan dia beberapa kali kondisi perut besar tuh dia datang ke lokasi, dan senengnya di saat dia percaya dan dia deket sama temen-temen di lokasi yang lawan jenis, kayak beberapa, kayak kemarin aku sama Steffi Zamora sama Adinda Thomas, sama ada Om Doni Damara, ada banyak. Di saat dia percaya aku bermain sama mereka, aku lebih tenang jadinya. Artinya kan dia tidak berpikir yang bagaimana gitu kan. Dia bahkan dia support, dia datang kayak gitu. Karena kan biar gimana pun juga kan rumah tangga kita kan juga baru ya, jadi baru ya harus kepercayaan tuh harus dibangun lah gitu, dari awal. Emang Lembayang aslinya seromantis itu ya Dina ya? Apa Lembayang? Iya. Karena kan di sosial media, di TV orang-orang bilang, aduh Rey romantis banget. Alhamdulillahnya iya. Bahkan lebih romantis kayaknya kalau di belakang layar tuh. Tidur aja tuh kita kadang pegangan tangan, terus yang alhamdulillahnya aku dapat suami yang senang memuji sih. Jadi ya tiap mau tidur atau bahkan nggak tiap mau tidur kayak tiap hari lah ada aja yang dia puji gitu. Tapi kadang-kadang ada ngeselin juga gitu. Biar nggak bosen kan, soal jahil anaknya. Tapi kalau ngomong pegangan tangan nanti bonus dari tadi ngobrol pegangan tangan mulu mereka. Padahal udah berusaha karena puasa kan ya. Cuman puasa. kadang suka aku juga kayak iya ya puasa. Ya gak apa-apa, cuma saya mikir ya juga sih perlihat-lihat. Tapi hal apa yang Dinda kayak nggak bayang, ternyata Rey romantis ini yang akhirnya maksudnya nggak menyangka gitu. Kalau aku tuh dulu mikirnya adalah
Aku dipertemukan dengan laki-laki yang umurnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tapi kan perempuan itu kan jauh lebih dewasa daripada laki-laki kan, kalau kata orang-orang sih gitu ya. Asik. Nah, aku kan 2 tahun lebih tua daripada Ray. Aku sempat mikir kayak, wah ini kayaknya bakalan banyak aku yang ngomong daripada suamiku gitu. Sementara aku tuh pengennya ya aku yang dimong gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah aku kenal Ray dan tahu bagaimana dia, ternyata malah banyakan dia ngomong aku dibandingkan aku ngomong dia gitu. Karena ya dia tahu bagaimana memposisikan bahwa dia adalah bapak rumah tangga gitu. Ayah rumah tangga. Pemimpin keluarga. Ayah bukan bapak. Ayah. Hanya Saka sekarang. Berarti beda 2 tahun Tuan Dinda di Tuan aku 2 tahun. Tos Ray, saya juga istri Oh, iya, saya 2 sama. tahun lebih tua. Oh iya. Oh iya. Bagaimana dengan yang lebih? Sama. Senior gimana? Enggak, duluan kalian malah. Oh iya. Oh iya. Oh oke Saya baru oke. tahun lalu. Sama ternyata Tapi emang nggak masalah sih ya. Mm-mm. Nggak masalah. saya juga awalnya mikirnya kayak Dinda, saya yang bakal dimong. Ini jadi cerita nih jadi nih. Nah, ya apa apa. Terus gimana? Terus gimana Kak? Jadi Dinda Ray Corner nih. Oh iya. Jadi malah kenapa kita laki-laki yang justru lebih ngomong perempuan tentu ya? Itu kenapa Bapak Ray coba? Mungkin kalau misalnya ada dibilang naluri seorang ibu ketika punya anak, ini naluri seorang suami. Ah, Iya nggak sih, benar. tumbuh Iya. sendiri gitu loh. Maksudnya di saat mungkin gue dulu adalah orang yang kalau gue nyaman, kalau misalnya kayak enggak gue jauhin gitu kan. Ah, iya. Tapi di saat gue ngelihat walaupun gue nggak nyaman tapi dia nyaman sama satu hal, mau nggak mau gue harus ngalah dan Yeah. akhirnya yang tadinya gue nggak nyaman jadi nyaman. Kayak kacamata bahagia gue tuh udah kebagi 2 sama dia nih. Di saat dia bahagia gue juga otomatis bahagia. Begitupun kayak pas punya anak nih, dulu mikirnya orang tua segitunya sama anak kan gitu kan, padahal ada anak juga kadang kurang ajar kayak gitu kan. Iya bener, realnya gitu kan. Iya. Tapi setelah gue punya anak, pas ngelihat bener, gue rela apapun gue kasih buat anak gue. Jadi itu yang dibilang naluri tumbuh sendirinya. Mungkin kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu juga walaupun aku lebih tua dari Ray, cuma mungkin kalau misalkan sebelum menikah aku tuh terbiasa mandiri atau dominan lah gitu ya. Tapi kan setelah menikah itu aku memposisikan di mana aku seorang istri dan aku juga berusaha, aku butuh sama suami gitu. Jadi itu yang mungkin jadinya ada tektokan, ada kerjasama di situ juga sih. Jadi kan kalau misalkan suami ngerasanya dibutuhkan, jadi ya ada naluri itu juga muncul gitu. Beda iya. dengan Dia mempersilahkan juga ya pada membuka ya, jadi mendukung. beda dengan kalau aku yang gue bisa apa-apa sendiri, ini sendiri terus apa-apa sendiri lah gitu. Berarti ada ego yang diturunkan dari Iya, itu juga pastilah harus ada, karena kan biar gimana pun aku adalah seorang istri kan gitu. Berarti Ray udah masih melihat Dinda sebagai sosok yang mandiri yang seperti dulu atau seperti apa Ray? Dia mandirinya tetap ada, dia tetap mandiri karena maksudnya dia kerja dari dulu kan sampai sekarang kan. Tapi kayak aku bilang, kita di sini main peran aja nih. Maksudnya di saat di pekerjaan dia kayak kita nih, kita brand kemarin abis bikin brand baju, dia itu owner di brandnya dia, aku juga owner di brandku gitu kan. Ya kita main peran aja, setiap lokasi yang kita tempatin kita main peran. Nah tapi kalau balik lagi, kalau ke rumah atau misalnya kayak walaupun di luar rumah tapi konsepnya kita rumah tangga, aku suami dia istri. Karena terserah sih, mungkin kalau misalnya kayak banyak orang kayak suka bingung kalau sama wanita karir ya. Iya itu dia. Ya kan, orang suka, karena ini aku ngerasain juga dulu. Aku mikirnya gini, nggak mau nikah sama orang entertain karena di saat nikah sama perempuan yang udah punya duit, ngerasa bisa beli apa-apa tanpa ada suami, ngerasa kurang, dia ngerasa gue bisa ngelakuin tanpa suami kayak gitu kan. Itu kan agak berat ya, untuk apalagi misalnya suami yang kayak gue, background gue yang gue datang anak kecil nih gue nih, maksudnya di bawah dia juga kan umurnya. Tapi di saat kita paham komitmen arti pernikahan sebenarnya seperti apa, dan kita balik lagi ke tujuan ke kita ya, nikah karena ibadah, berarti udah harus tahu porsi. Mau setinggi apapun lu tetap istri, tetap di bawah suami, dan suami juga setinggi apapun tetap memuliakan seorang istri. Jadi kayak tahu diri masing-masing. Tahu diri, saling menghargai juga sih gitu. Itu kalian dapat hal gitu gimana? Kan kalian maksudnya dalam tanda kutip nggak ada proses pacaran ya? Kalian taruh berapa bulan? Sorry kalau tahu. Dari bulan April nikahnya Juli berarti. Dari bulan Mei terus Taruhnya nikahnya. kita cepet ya, 2 bulan doang ya? Iya, Mei, Juni, Juli. Iya benar, 2 bulan. Nah, itu maksudnya sampai ngebentuk yang tadi kayak Ren bilang, adanya egonya yang turun, kemudian bisa mengerti bahwa si cowoknya adalah pemimpin keluarga. Itu proses komunikasinya berjalan sambil berumah tangga atau sebelum menikah udah ada pembicaraan diskusi?
Pertama karena memang kita sama-sama tahu kalau kita Mau nikah. bekerja dan mau nikah juga gitu kan, dan sama-sama mau belajar nggak sih kita ya? Iya, jadi belajarnya udah tuh bukan saling bilang. bukan nanti pas udah mau ditemuin. Makanya kan kadang siapkan diri sebelum bertemu gitu. Mungkin di saat Allah ngelihat udah pantas untuk dipertemukan ya, itu ketemu. Jangan siapin nanti pas udah mepet banget udah ketemu jadi siapin. Jadi kalau gue juga mungkin dia juga sama, sebelum menikah tuh emang udah belajar duluan gitu loh, karena walaupun masih terlalu dini ya, nggak pernah mikirin juga bakal seperti itu nikah. Tapi ya kita nggak pernah tahu hidup, besok kita nikah, besok kita punya anak, besok kita mati, nggak ada yang tahu kan. Jadi semaksimal mungkin belajar sendiri aja sampai pas ketemu sambil ngalir. Iya gitu. Masya Allah, emang jodoh cerminan hidup sih ya. Cerminan diri emang. Ingat kalian berdua ini. Aduh, adem. Tapi bicara soal kebiasaan kalian juga. Tadi Dinda bilang selain romantis ada ngeselinnya juga dari Ray. Apa sih yang paling ngeselin dari seorang Ray Bayang yang orang-orang gitu kayak romantis banget. Lebih ke jahil sih. Jadi itu dia suka banget iseng gitu kan, terus kayak Anak muda. iya gitu. Terus kayak apa ya, kalau orang lagi ngomong tuh suka dibercandain. Misalkan kayak aku lagi bahas lagi serius nih sama dia, ada kayak diplesetin lah atau apa. Jadi ya hal-hal kecil sih sebenarnya, hal kecil tapi ya cukup jadi cukup jadi Gado-gado. cukup jadi warna dalam kehidupan rumah tangga kita berdua. Karena jujur aja aku tuh orangnya sedikit serius, terlalu serius bahkan. Jadi dapet Ray yang memang saling melengkapi ya. Dia yang nggak gimana ya, kalau misalkan serius ya bisa serius gitu, tapi kalau misalkan akunya yang lagi serius, dia mungkin karena nggak mau akunya jadi kepikiran, Bisa nge-tone down sedikit gitu dia. Karena aku ngelihat dia tuh tipikal orang yang karena terbiasa kerja, balik lagi. Kalau udah serius banget, bahkan sampai pusing sendiri. Jadi ya gimana caranya ngisi di antara itu biar nggak serius-serius amat gitu loh. Jadi refresh gitu otaknya, nggak terlalu yang udah mumet banget, karena ujung-ujungnya pusing sendiri nanti. Yang pusing sendiri, moodnya jelek, yang kena siapa kalau bukan Pak Su kan? Iya. Berarti ambekan dong. Ambekan dong berarti Dinda. Dulu Berarti sekarang Gimana ya? Ambekan gak? dulu nggak apa-apa, yang jujur aja aku dulu makan. Jujur aja sampai sekarang kok. Sampai sekarang. Jadi ya dia mungkin orang lihat dia dewasa begini ya, tapi di rumah tetap ya Dinda yang ke suaminya yang manja banget kayak gitu. Begitupun Gitu. aku juga di luar terlihat dewasa, di dalam rumah juga aku manja banget ke dia. Sama Dinda. Iya, dan karakter itu tuh yang kita kangenin, jangan sampai hilang sih, karena walaupun hilang Perempuan loh saya. karena kalau misalnya itu Mereka harus baik sama istrinya, Kak. Iya, bener loh. Kalau misalnya kayak gini nih udah baik aja, nggak ada, mungkin ya berdoa semoga nggak terlalu ngeselin banget. Cuman kalau udah nggak ada ngeselin, kadang mikirnya juga kayak kok flat gitu kan ya gitu. Jadi biarin aja, kita sengalirnya mungkin aja, jangan terlalu prinsip boleh, tapi jangan terlalu prinsipal banget, karena namanya manusia itu kan bukan tetap ya. Ada berubahnya, jadi ngalir aja udah. Kalau Dinda udah ngambek banget, udah bete banget, Ray ngapain diem aja ngasih waktu apa nggak sayang. Tapi gini loh, Kak, nggak selalu semuanya itu laki-laki yang membujuk perempuan. Masa sih? Iya, jadi ada momen juga di mana namanya rumah tangga kan, namanya hubungan tuh kan dua sisi kan, nggak hanya dari sisi laki-laki saja atau perempuan saja, tapi ya saling bekerja sama untuk menjadi satu tujuan, untuk menjadi adem ayem lagi gitu kan. Kadang aku yang ngeselin atau yang ngambek gitu, tapi kadang juga bisa jadi Ray gitu. Iya, karena jadi gini sih, kalau awal nikah tuh bilang kan kalau istri ngambek, suami harus yang itu kan, yang ngebujukin. Cuman seiring berjalannya waktu kita jadi belajar juga. Jadi kan gantian. Ada Kakak juga gitu kan. Ini loh, ada hal-hal yang gantiannya sih. kita kan kadang nggak tahu nih letak salahnya di siapa, entah di istri apa di suami, atau misalnya istri emang kayak lagi datang bulan, akhirnya itu jadi semua dipermasalahin. Nah, ada titik di mana si suami ini tetap bakal mengalah, tapi jangan sampai tidak ngajarin si istri ini. Karena suami tanggung jawab loh, maksudnya lo yang ngebentuk nih kayak gitu. Jadi jangan kayak mau dapat predikat suami yang selalu mengalah, tapi malah nggak dapat predikat suami yang ngajarin istri. Jadi harus seimbang. Jadi kadang sebenarnya
di saat dia juga sering ngebujuk aku kalau misalnya lagi ngambek gitu atau misalnya lagi kesel gitu kan. Kadang tuh aku udah kayak greget banget, udah pengen banget peluk, udah pengen ngalah, cuman ada titik yang kayak kalau memang ada yang harus diluruskan, jangan, harus tahan-tahan. Biar dia tahu salah di mana, buat belajar kayak gitu. Setelah adem ayem baru dia kasih tahu kenapa dia nggak bujuk. Kadang kan kalau perempuan kan pengennya kan selalu dibujuk. Iya. Nah tapi karena alhamdulillahnya Ray kasih pengertian. Jadi aku juga yang menanggapinya jadi mengerti. Iya juga sih. Oh iya deh, ya udah deh gitu. Dan kayak kalau misalnya ini marah nih misalnya, biasa kan namanya rumah tangga pasti ada begitu kan, beda paham dan lain sebagainya. Aku misalnya lagi di kondisi yang nggak baik nih gitu kan, aku selalu bilang ke dia kalau misalnya suami marah itu ini kita membentuk berdua aja, tiap rumah tangga beda-beda, tapi ini kita berdua dari awal sih ya, karena kita disaranin juga sama abang kita ya gitu. Kalau misalnya bilang ke istri kalau misalnya lagi marah, mending suami itu biarkan dia diam diri dulu. Jangan istri kayak kok malah diam gini. Itu aku sampein duluan ke dia, karena jangan sampai kita bakal kelas banget nih gitu kan. Di saat aku marah, aku bilang aku butuh diem dulu. Namanya mesin panas motor nih harus diredain dulu baru bisa ngomong gitu kan. Jadi dia juga mengerti itu. Di saat misalnya kayak aku lagi marah tuh kayak gimana, dia ngasih aku ruang buat kayak udah aku tenang, udah tenang semua, baru kita ketemu, udah sama-sama tenang, ngobrol, udah enak banget. Coba kalau misalnya kita ketemu pas lagi ini, pas aku diem dia juga bilang ini, kok malah diem, itu kan nggak bakal ketemu. Apalagi aku bilang ke dia di dalam rumah tangga, apalagi di dalam Islam tuh kan suami itu kan sakral ya mulutnya ya. Apa yang keluar dari mulut suami itu tidak bakal susah untuk ditarik kan. Jadi juga tuh, itu harus hati-hati banget. Jadi kasihlah ruang mesin ini dingin dulu kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh dia tipikal yang setiap dikasih tahu dia nurut dan dia tuh paham, karena memang gue ngasih taunya bukan karena egois gue doang, ini tuh untuk sama-samanya enak ke depannya gitu. Oke. Luar biasa sekali ya. Asik. Kita tuh bukan menggurui loh ya, kita cuma berusaha share apa yang kita rasain. Saya jadi dapat banyak pembelajaran dari sini kan, dari sama-sama belajar. Itu juga dikasih belajar sama senior juga. Bahkan rumah tangga baru juga kita juga belajar, karena basicnya tuh problem rumah tangga tuh beda-beda setiap rumah tangga. Benar-benar. Gitu. Tapi ini kan kalian dengan pengen berakting berdua, kalau bisa terus berakting berdua, Dinda siap nggak kalau misalkan nanti Ray dituntut buat ngubah penampilan? Kayak misalkan di perannya kayaknya Ray dibilang saudara kayaknya nggak bisa deh kayak gini, terus mungkin digondrongin pakai brewok gitu. Dinda siap nggak? Aku apapun itu selagi dia senang, selagi tidak melanggar hal-hal norma rumah tangga gitu kan, aku mempersilahkan. Karena udah kan kemarin udah support. Apa? Kemarin kan udah. Kemarin udah sempat dia pakai anting tempel gitu, terus pakai kalung, rambutnya di mulet. Oh iya mulet. Kayak gitu. Oh benar, sempat mulet nanggung waktu itu. Itu gimana? Maksudnya Dinda ada ngeliatnya kayak ih kok aneh sih atau gimana? Sempat kayak ih apa banget sih gitu. Iya gimana gitu. Cuman ya namanya pekerjaan kan ya, kita sebagai seorang istri lebih baik mensupport aja kan, karena kan kalau nanti kita nggak support nanti nggak jadi berkah gitu kan untuk keluarga. Tapi sempat kebayang nggak sih kayak kalau misalkan dia benar-benar berubah banget penampilannya atau disuruh ngegendutin, ngebuncitin, misalkan sempat kepikiran berubah banget nggak sih? Karena aku basicnya dari film juga ya, maksudnya udah cukup lama di dunia entertain, jadi melihat hal-hal seperti itu ya nggak hal yang gimana sih gitu. Karena aku pun aku pernah dibotakin, pernah ngurusin, jadi kayak wah ya udah gitu aku paham gitu dan support malah gitu. Kalau perempuan emang nggak kan banyak yang penonton perubahan fisik sih ya. Iya, apalagi udah berhijab kan. Iya, udah. Kalau sekarang sih udah nggak bisa gitu. Tapi kalau buat kalian berdua sebagai mungkin kalau nanti main film lagi berdua, ada nggak sih kayak peran atau mungkin karakter yang didam-idamkan banget? Banyak. Ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu nih. Kayak gimana nih, kayak gimana? Iya, kita kan selama wawancara belum pernah. Karena paling pertemuan awal seperti apa dan lain-lain. Apa mungkin kan nggak mungkin dong. Orang-orang akan bosen kalau kalian dipasangin. Apa mungkin mau yang berantem, musuhan. Pengennya kamu dulu tak sayang. Kamu aja dulu. Saya tungguin. Kalau aku jadi kan sama ini kan misalkan aku dikasih peran berdua sama Ray gitu tuh, entah itu pasangan gitu kan, entah itu jadinya sama-sama atau
ya pasti berujungnya tuh kalau nggak sama-sama ya sama-sama gitu kan. Nah ya pengennya ya next kedepannya siapa tahu bisa yang nggak sama-sama atau misalnya yang bukan pasangan bukan dalam pasangan, film kayak gitu. Kalau bukan pasangan berarti hanya sahabat atau masing-masing punya pasangan atau seperti apa? Tergantung Tergantung cerita juga ceritanya sih ke depannya mungkin. Kalau aku tuh justru mikirnya kita tuh pengen dapat peran yang mental health atau gimana gitu ya kan. Psycho kayak atau apa kayak gitu-gitu. Pengen banget justru kayak gitu. Bahkan kita tuh kayak pengen banget misalnya dapat peran yang poligami mungkin. Ya, Kita bukan orang yang menyanggupi itu. Mungkin terlalu dini juga, terlalu kecil buat kita ngomong gitu ya. Tapi kita bukan orang yang menjudge itu karena itu udah dalam syariat kan. Kita tidak di situ tapi kita tidak menjudge. Kita nggak. Jadi pengen tahu sudut pandang dari seorang suami, lewat karya istri, ya, lewat karya kayak gitu. Jadi tanpa harus daripada harus duduk melakukan ngobrol bareng, Iya. bukan melakukan. Ya, kan tanpa harus melakukan kan. Enggak, Iya. maksudnya mending mendalaminya lewat karya buat cari tahu itu daripada kita ngobrolin orang, rumah tangga orang Iya, kayak gitu kan. benar. Karena gini loh, kita tuh senang belajar. Senang belajar tuh dalam arti kenapa sampai dijadikan syariat? Berarti kan maksudnya ada kebaikan di dalamnya gitu kan ya. Walaupun kita berdua, insya Allah kita berdua sama-sama yang tidak, insya Allah nggak mau gitu karena pasti ada yang dikorbankan kalau kayak gitu-gitu kan. Tapi kita pengen tahu juga, jadi nggak mau jadi orang yang asal ngejudge. Ada sesuatu yang tidak sesuai pikiran kita langsung kayak ini nggak gini nih, nggak gini. Membiasakan untuk lebih pikiran kita tuh lebih terbuka, lebih bisa toleransi sama orang yang menjalani kayak gitu. Oke. Seru banget nih kan buat para sutradara dan produser nih. Remba yang udah spill nih. Apa dia? Berarti dia juga nggak apa-apa nih dengan maksudnya kalau diperankan bareng kayak tadi situasinya poligami seperti itu. Jadi kemarin tuh sempat ada tawaran juga ya. Oh, udah ada jadinya. Tapi memang belum berjalan. Kita belum spill juga. belum bisa spill banyak-banyak gitu kan. Oh, Tapi ya aku pun juga main di situ, tapi memang ya begitulah gitu. Makanya dia juga dapat peran yang justru kita request. Misalnya kasih peran kayak gini kita request. Gitu. Jangan banyak-banyak. Enggak usah bilang. Tapi kalian sendiri ada rasa dalam tanda kutip bosan gak sih untuk dipasangkan sebagai pasangan juga di dalam film? Ya makanya ini kita pengen dapet tantangan sih ya. Kalau dibilang bosan enggak sih ya. Cuman pengen karena coba kita tantangan kan baru. namanya suami istri seneng dong. Tapi kita jangan sampai penontonnya yang bosan. Benar, Iya. itu dia. Gila, aman banget jawabannya, nggak ada yang keluar jalur. Oke, ini terakhir closing statement buat dari Rea sama Dinda soal cinta subuh dan karir ke depan. Mau seperti apa ke depannya? Boleh mungkin sharing? Buat teman-teman yang sudah banyak tahu tentang cinta subuh, karena memang dari dulu kita udah cukup banyak men-spill, akhirnya film Cinta Subuh ini akan tayang dan Masya Allah banyak banget pelajaran yang insya Allah bisa diambil dari film Cinta Subuh. Lewat film ini kita banyak berkah buat pribadinya kita. Dari film ini akhirnya kita menikah, kita punya anak, punya lingkungan yang baru, punya alhamdulillah rezeki juga dari film ini. Jadi teman-teman nonton karena insya Allah aku pengen banget teman-teman di rumah nonton tanggal 19 Mei Cinta Subuh bawa keluarga, karena ini tuh punya problem masing-masing. Betul. Setiap couple-nya ya, setiap Betul. pasangan-pasangannya. Jadi orang bilang kan tiap rumah tangga beda-beda. Ini nih definisi tiap rumah tangga beda-beda di sini. Beda-beda. Bahkan yang belum berumah tangga dan mau menjadi rumah tangga pun ada juga di sini. Jadi ini background permasalahan setiap rumah tangga, dilatih kesabaran. Kalau dulu pernah viral tentang kayak DM gua sama Dinda mau memantaskan diri, dari film ini memantaskan diri diajarkan seperti apa. Jadi pengen banget sih generasi remaja apalagi ya nonton film Cinta Subuh mulai tanggal 19 Mei di seluruh bioskop Indonesia dan juga 2 Juni di bioskop Malaysia. Oke. Itu dia teman-teman Tribun Corner. Tadi barusan kita dengar obrolan dari Dinda Hao dan Membayang. Terima kasih buat terima kasih. Makasih udah sharing banyak banget nih soal rumah tangga. Saya bener banyak di sini. Sama-sama belajar. Buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton terus konten-konten di Tribun Corner dan jangan lupa subscribe tribunnews.com dan sampai jumpa. See you, bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.